Jadi cara-cara dunia dan cara-cara orang yang hidup nih, sudah diubahkan menjadi manusia baru itu beda saudara. Nggak bisa, nggak bisa. Ya sudah tipu saya gitu, sakit hati, benci dan sebagainya. Nggak mau nanya seumur hidup dan sebagainya, ditipu puluhan juta, ratusan juta, mungkin miliaran. Kita nggak bisa ngampuni. Itu cara dunia. Tapi cara manusia baru itu lain. Kita berjuang dengan cara-cara manusia baru itu lain. Tuhan berkata, doakan kasihlah musuh. Dalam usaha saya seringkali banyak orang yang istilahnya ya nggak bayar utang lah, nggak bayar utang ya itu resiko orang dagang. Kenapa kita utangin? Kalau nggak dibayar sama orang, jangan utangin. Kalau kita utangin ya resikonya nggak dibayar. Kalau nggak dibayar, apa kita dendam dan resiko nggak usah. Ya mungkin dia nggak dibayar nggak bangkrut dan sebagainya. Kalau dia tak bayar, pokoknya mesti gede, banyak uang, ya kita jangan diam aja. Ya, wajar kita harus tagih. Tapi kalau dia udah bangun, apa? Perlu lapor polisi supaya penjara? Tidak perlu, saudara sih. Kita doakan supaya diberkati. Ya. Ada teman saya yang utang 40 juta, utang oli, sama supplier dari Bandung di penjara itu disuruh 6 bulan, 40 juta. Tapi utang sama saya 100 lebih, nggak penjarain sama saya. Saya cuma berdoa Tuhan supaya diberkati. Enggak sakit hati sih. Buat apa penjarain orang dia udah punya apa? Udah keluar dari penjara udah bebas. Ya, apa untungnya? Mungkin dia sakit hati buat saya. Tapi saya biarkan aja. Kenapa? Karena saya menyadari mungkin saya juga salah. Kenapa ngutangin banyak-banyak? Ya, jadi kita harus introspeksi. Cara-cara dunia dengan cara-cara orang yang hidupnya menjadi manusia yang baru itu beda. Kita harus tetap kepada firman Tuhan. Ampunilah musuhmu, doakanlah musuhmu. Ya. Kenapa? Karena saat kita mendoakan musuhmu, kita memberkati musuh kita, berkat itu akan kembali pada kita. Itu juga saya alami saudara sih. Ya, waktu saya disakiti, bisa ini sama saya doakan. Kembali berkat buat saya. Nah itu saya kasih jadi perbedaan antara cara-cara dunia dan kedagingan dengan cara-cara kita dengan yang diubahkan manusia baru itu beda. Jadi kita harus betul-betul belajar untuk meninggalkan keinginan-keinginan daging, cara-cara hidup yang lama dengan hidup yang baru. Terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita naikkan sebuah pujian. Kenakanlah kekuatan-Mu ya Allah. Hanya dengan kekuatan Allah kita bisa berubah untuk meninggalkan manusia baru.
Jadi saudara kita harus mengenakan kekuatan Allah, ya, untuk mengalahkan keinginan-keinginan duniawi kita. Ya. Saya katakan jangan pernah kita berkata nggak bisa. Seringkali orang berkata suka bilang nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ini udah sifat saya. Sifat saya nggak bisa dirubah. Sifat apa? Sifat-sifat yang jelek, suka temperamen, suka emosional dan sebagainya, ya, suka gampang nafsu dan sebagainya. Padahal firman Tuhan berkata supaya kita menjadi orang yang lemah lembut, ya, mengasihi, rendah hati, tidak sombong. Jadi saudara kasih, kalau saudara seringkali, ya, dengan ketidaksanggupan kita nggak bisa. Udah begini sifatnya dari dulu, turunan lah dibawa-bawa. Mama gua juga, bapak gua juga dulu gitu. Kasih kita harus patahkan segala bentuk turunan apapun. Amin. Ada puasa. Allah bangkit bersorak. Ya, kasih yang kedua. Kedua yaitu meninggalkan keinginan duniawi. Titus 2 ayat 12. 1. Ya, dia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang. Ya, siapa yang mendidik kita? Ia, yaitu Tuhan Yesus. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan keinginan-keinginan duniawi, keinginan-keinginan daging, dan semua, dan supaya kita bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang. Nah, ini yang penting, yang terakhir, beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jadi saya kasih di tengah-tengah pandemi COVID-19, di mana kurang lebih 2 bulan kemarin juga kita tidak bertemu dalam ibadah, ya, langsung seperti sekarang, online dan sebagainya. Banyak anak Tuhan yang sih nggak ke gereja, tapi juga nggak lihat HP, apalagi belum tentu semua punya HP. Orang-orang yang nggak punya mampu kan. Jadi saudara kita tetap bisa berdoa, bersekutu, beribadah itu bukan bisa sekedar di gereja, tapi hubungan pribadi kita di rumah, berdoa, bersekutu senantiasa dalam doa-doa kita. Itu satu ibadah kita. Itu tandanya kita percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu hadir dan menyertai kehidupan kita. Bahwa kita kuat itu bukan karena kuat kita, tapi karena kita sudah menyerahkan hidup kita dan Tuhan. Maka Dia adalah sumber kekuatan kita, Roh Kudus yang senantiasa memberikan kekuatan kita. Oleh sebab itu jangan tinggalkan kesetiaan kita, ibadah kita. Minggu kemarin kelihatannya penuh ya, porsi-porsi di sini. Tapi sekarang agak banyak yang kosong. Mungkin ada yang halangan, ya, sehingga banyak yang tidak hadir. Kita padahal seringkali berdoa supaya Tuhan penuhi itu porsi-porsi itu. Kalau penuh kan nggak bisa ibadah sekali. Saya kadang-kadang berpikir ya, gereja-gereja yang baru, ya, kota-kota di Subang, dari ibadah pertama, ibadah kedua, sampai bisa ibadah 3 kali. Wah, luar biasa. Ada satu perkembangan. Bapak Ibu Saudara harus bantu juga berdoa. Ya. Kalau doa pagi di sini hanya dihadiri kurang lebih hanya 6-7 orang. Tapi Bapak Ibu kalau tidak bisa hadir, doa di rumah. Selipkan doa supaya jiwa-jiwa yang baru hadir. Mau Bapak Ibu? Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi ibadah kita ini betul-betul menjadi satu, bukan merupakan satu rutinitas, tapi satu kegiatan, keinginan, kerinduan kita. Saya katakan kalau kita rutinitas, sebagai orang Kristen minggu ke gereja, datang nyanyi dengan khotbah, pulang, ya sudah. Saya katakan bukan orang Kristen yang bertumbuh, bahkan mungkin tidak berbuah. Jadilah orang Kristen yang bertumbuh dan berbuah. Setiap kita hadir pagi hari ini, contoh, kita dengan tema manusia baru, kita berpikir waktu kita pulang, apa yang harus saya perbaiki? Hidup lama saya, kedagingan saya, sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita perbaiki. Nah, itu baru namanya kita benar-benar mau berubah, saudara. Inilah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, saudara. Jadi supaya kita betul-betul dididik oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, semakin hari semakin serupa berkenan di hadapan Tuhan. Ya, puji Tuhan, saudara. Kita baca kembali dalam 1 Korintus 2 ayat 14. 1 Korintus 2 ayat 14, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Allah.
Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan dia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi manusia dunia tidak menerima apa yang berasal dari Allah. Jelas kasih. Antara duniawi dan berasal dari Allah itu berbeda. Seringkali saya suka ngobrol sama orang yang belum mengenal Tuhan. Kalau diomongin itu kadang-kadang nggak masuk. Ya. Kadang-kadang karakter dewek, kalau bahasa itu, ya. Suka-suka buah, kumaha aing saya suka bahasa itu. Diomongin. Karena dia hidupnya masih duniawi kedagingan. Seolah-olah apa yang dia lakukan, dia benar. Jadi dia belum sadar. Seringkali saya suka ngomongin, suka nasihati orang-orang yang salah. Kamu harus gini-gini. Tapi ya gitu-gitu aja, hidupnya nggak berubah. Ya. Kenapa? Karena dia masih manusia duniawi, tidak bisa melihat, tidak bisa istilahnya berubah dengan cara-cara pola pikir manusia yang sudah diubahkan. Nah ini saya kasih. Jadi di sini jelas sudah dikatakan hanya dapat dinilai secara rohani. Apa itu? Hanya dapat dinilai secara rohani. Kita bisa menilai secara rohani bagaimana manusia ini, bagaimana orang, bagaimana sahabat kita. Bagaimana saudara kita keadaan kita bisa menilai, kita tahu. Kalau manusia baru kita, rohani kita sudah benar-benar kita mengerti kehendak Tuhan. Kita bisa tahu sebenarnya. Cara kita ngobrol, bicara orang-orang kita tahu bahwa ini orang rohaninya baik, imannya baik. Bahwa ini orang masih kedagingan dunia. Kita bisa tahu, bisa menilai secara rohani. Jadi firman Tuhan itu luar biasa. Oleh sebab itu kita harus dibentuk semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan, menghasilkan buah-buah apa? Buah-buah kehidupan yang benar di hadapan Tuhan, sehingga betul-betul manusia baru itu betul-betul menjadi satu yang disandang oleh kita. Kita sudah diubahkan itu manusia lama kita tinggalkan. Ya itu saya kasih dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita meninggalkan keinginan dunia. Coba kita naikkan kepada sebuah pujian. Bangkit serukan nama Yesus. Nanti pujian yang terakhir kalau disiapkan nanti jangan sampai nggak ketemu dengan dia. Padahal dia lagu-lagu lama. Ada puasa dalam namanya, terus disambung dengan kemenang-kemenang. Coba cari dulu, jangan sampai nanti nggak ada. Ya, terima kasih. Yang ketiga yang terakhir, nah ini untuk menjadi manusia baru, kita menghadapi peperangan itu meninggalkan manusia yang lama. Kita harus menggunakan perlengkapan senjata. Kita ini manusia yang lemah, manusia yang istilahnya penuh dengan keterbatasan. Jadi untuk mengalahkan tipu daya dunia, tipu daya iblis, kita harus menggunakan senjata Allah. Efesus 6
ayat 10 sampai 15. Akhirnya adalah kamu kuat di dalam Tuhan. Kepada sini kan. Akhirnya adalah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melakukan tipu muslihat iblis. 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ya, dari dua ayat tadi katakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata. Apa itu perlengkapan senjata? Perlengkapan senjata Allah firman Allah. Jadi kalau kita menghadapi kuasa-kuasa iblis, kalau orang sedang kesurupan, kita doakan dalam nama Yesus keluar. Dalam nama Yesus. Satu perlengkapan Allah kan. Ya. Saya dengar beberapa berita kemarin ada anak-anak jemaat Tuhan kesurupan. Ada juga saudara saya kerja di pabrik, ada penampakan, ada wanita, kelihatannya ada. Tapi jujur saya belum pernah melihat kayak gitu. Tapi saya bukan tidak percaya, memang ada iblis dan setan penampakan. Jadi kalau kita menghadapi seperti itu, katakan senjata Allah. Jangan kita istilahnya percaya sama Tuhan, tapi nggak pernah pergunakan kuasa Tuhan. Kita percaya Yesus berkuasa, mana kuasanya? Saat kita menghadapi problem masalah, kedakan perlengkapan senjata Allah. Senjata Allah itu macam-macam. Mengusir setan dalam nama Yesus, mengusir segala sesuatu halangan dalam kehidupan kita. Ada satu tantangan, ada satu cobaan, pakai senjata Allah supaya cobaan itu dapat diatasi. Amin. Amin. Kalau ada orang yang menggoda kita dan lain sebagainya untuk memakai cara-cara dunia, kita berdoa, Tuhan dalam nama Yesus, bungkus saya dengan kuasa darah Yesus, membungkus saya supaya saya tidak terpancing, tidak terbawa dengan hal-hal. Jadi perlengkapan senjata mengalami firman Tuhan. Saya katakan kalau kita mengaku anak Tuhan dan mengaku kita percaya Yesus ada, Yesus berkuasa, Yesus bisa mengadakan mujizat, kita harus mengalami hal-hal itu. Jangan kita jadi anak Tuhan puluhan tahun hidupnya hanya di gereja, berbakti ya, berdoa ya, baca firman ya. Tapi saat kita berdoa dan melakukan hal-hal yang kita minta, tapi seolah-olah kita merasa aib, seolah-olah hasil usaha saya, kerja keras saja. Saya mau katakan apa yang kita doakan, kita minta saat kita dapat, itu adalah hasil daripada perjuangan kita bersama Allah. Dan Allah yang sudah memberikan kepada kita, sehingga iman kita mengatakan, oh benar Tuhan itu ada, benar bahwa senjata Allah itu luar biasa, dapat mengalahkan yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, amin, yang terbeban berat diberikan keledaan. Itu semua dilakukan dengan apa? Senjata Allah. Ya. Jangan dengan senjata duniawi. Kadang-kadang orang udah putus asa, putus arah, putus harapan, ya berdoa ya udah, doanya ya doa gitu aja, doa nggak dijawab dulu. Ada orang yang ngajak pada subuh, pada dukun, ke gunung kami, ke gunung apa tuh di Cirebon. Kadang-kadang banyak yang tertarik pada iblis bisa memberikan, dunia bisa memberikan sekaligus. Tapi cara dunia, engkau akan binasa, engkau akan bayar mahal. Kasih iblis sudah gratis. Tapi kalau Tuhan kasih, Tuhan kasih gratis. Damai sejahtera aku tinggalkan lagi. Amin. Tuhan senantiasa memberkati. Nah ini saya kasih 3 hal perkara. Kalau kita sudah diubahkan menjadi manusia baru, coba kita baca ya di dalam Efesus tadi ayat yang ketiga dari ayat 12. Nah ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita kalau kita sudah diubahkan. Efesus 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya.
Efesus 3:12. Kolose, maaf, Efesus. Sorry. Kolose. Ya. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihnya, kenakanlah belas kasihan. Kalau kita sudah menjadi manusia baru, kita belajar untuk menggunakan belas kasihan, untuk menjadi orang yang bermurah hati, untuk menjadi orang yang rendah hati, untuk menjadi orang yang lemah lembut, dan menjadi orang yang sabar, penuh dengan kesabaran. Ya, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang terhadap yang lain, apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat juga itu demikian. Ini satu nasihat ayat 13. Kalau kita sudah menjadi manusia baru, kita harus sabar, kita harus mengampuni. Ampunilah. Ini sangat berat kadang-kadang saya kasih mengampuni. Ya, saya katakan kalau kita nggak bisa mengampuni, nah, apapun alasannya, apapun sakit hatinya kita nggak bisa mengampuni. Tuhan juga nggak bisa mengampuni. Karena firman Tuhan tadi katakan jelas, karena kamu juga sudah berbuat demikian, karena Tuhan sudah mengampuni kita. Karena Tuhan sudah membayar lunas kita dosa. Kita juga harus menjadi manusia yang benar, lepas. Karena saya kasih akar segala kejahatan itu cinta uang, tapi kepahitan, kebencian itu betul-betul akan menghalangi berkat Tuhan. Ya. Seringkali kita tidak sadar kenapa Tuhan doa saya tidak dijawab sudah sekian tahun. Kita harus introspeksi, mungkin ada sesuatu hal yang belum dibereskan dengan saudara kita, dengan famili kita, dengan rekan kita belum berdamai, kita belum mengampuni. Bereskan itu semua, maka berkat itu akan terbuka. Amin. Bapak Ibu saya kasih. Ya, jadi betul-betul kita harus menjadi manusia baru. Yang ke-14, dan di atas semuanya itu yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Jadi damai sejahtera Allah Kristus harus memerintah dalam kehidupan kita. Kalau kita diperintah dengan damai sejahtera Kristus, hidup kita sudah dikuasai oleh Tuhan, ya, bukan dengan manusia duniawi lagi. Nah, ini saya kasih ayat yang ke-14 tadi. Jadi 15 tadi, hendaklah damai sejahtera pemerintah hatimu. Yang ke-16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya dan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jadi perkataan Kristus diam di dalam hati, dalam kehidupan kita. Jadi saya kasih kalau kita masih mengucapkan kata-kata kotor dan lain sebagainya, itu masih dunia, masih hidup lama. Ya, saya kasih perkataan Kristus itu perkataan yang positif, yang menyenangkan, yang membangun, yang memberkati. Saya kasih pagi hari ini, firman Tuhan betul-betul mengajar kita supaya kita terus disempurnakan dari Tuhan. Oh, terima kasih. Amin. Amin. Minta sama Tuhan. Tuhan, saya nggak sanggup, saya nggak bisa. Minta Tuhan, pulihkan hidupku. Jadikan kami orang yang sungguh-sungguh mengasihi. Ya, perkataanmu ada dalam perkataanmu. Hendaklah perkataan Kristus ada dalam hidup kita. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ayat yang terakhir. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur dan oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ya, saya kasih segala sesuatu yang kamu lakukan dan katakan, lakukanlah di dalam nama Tuhan Yesus dengan ucapan syukur. Kalau manusia baru sudah diubahkan, segala sesuatu yang kita lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk siapa? Untuk Tuhan Yesus. Nah, itu manusia baru. Sudah diubahkan oleh Tuhan. Ya, inilah saya kasih pelajaran kita pagi hari ini dengan Tuhan. Manusia baru, memakan sifat duniawi, meninggalkan keinginan dunia enak, mengenakan perlengkapan sejahtera. Saya sudah pakai berdiri, kita kasih sebuah pujian. Ada kuasa dalam namanya, kita akan menang dengan Tuhan.
bersama-sama kebenaran firman manusia baru dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya menjadi satu kerinduan bagian dari kehidupan kami semua yang hadir pagi hari ini. Bahkan seluruh jemaat yang tidak hadir, Tuhan, biarlah Engkau jamah kami semua. Kami membuka hati kami, membuka hidup kami untuk dibentuk oleh kebenaran firman-Mu, Bapak. Kami mau belajar, Tuhan, untuk mematikan sifat-sifat duniawi kami. Kami mau belajar untuk meninggalkan keinginan-keinginan duniawi. Kami mau belajar untuk mengenakan, Tuhan, perlengkapan senjata Allah. Untuk kami melawan segala tipu daya kuasa iblis yang ada di dalam dunia ini, ya Bapak. Kami percaya, Tuhan, saat kami mengenakan perlengkapan senjata Allah, ada kuasa dalam nama-Mu, ada kuasa di dalam nama-Mu, Tuhan. Dan Engkau berjanji akan memberikan kemenangan-kemenangan dalam kehidupan kami. Karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup untuk memudahkan kehidupan kami. Mampukan kami, Tuhan, untuk berjalan dalam kebenaran firman-Mu, Tuhan. Ya Roh Kudus, Roh Penghibur, Roh Penolong yang Kau utus, yang Kau utus itu biarlah hadir dalam kehidupan kami, supaya membentuk kehidupan kami semakin hari, semakin layak berkenan di hadapan. Berkati seluruh jemaat Tuhan itu, menjadi jemaat Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau, menjadi jemaat Tuhan yang sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, menjadi jemaat Tuhan yang semakin hari semakin dewasa di hadapan-Mu, dan boleh mengenal Engkau, boleh mengenal kebenaran firman-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya, katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk. Tuhan berkati. Terima kasih kepada hambanya Bapak PDP Akemoto yang sudah menyiapkan firman Tuhan pagi hari ini. Saya menggantikan Ibu Jin, suaranya kurang pas atau agak serak batuk, jadi saya gantikan pagi hari ini. Petugas saya undang maju ke depan, yang petugas kolektan yaitu Bapak Handoro dan Bapak Leslie Ayen. Kita akan berdoa, nanti kita akan beriring dengan pujian, kiranya Engkau memberkati aku. Terima kasih buat waktu yang Tuhan berikan buat kami. Kami boleh datang di dalam ibadah pagi hari ini, dan umat-Mu pun akan membawa korban syukur. Biarlah setiap rupiah yang dipersembahkan berguna untuk pekerjaan di tempat ini, dan setiap tangan-tangan yang memberi, Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan mereka, kesehatan mereka, Tuhan jamin dan Tuhan berkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
juga memberkati kehidupan mereka, supaya mereka dari hari ke hari mengalami perlindungan dan penyertaan Allah di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan sampaikan pengumuman. Tanggal 26 petugas WL-nya Bapak Dede Sudarlin, singernya Bapak Jonathan dan Saudara Billy, firman Tuhan saya sendiri, pemusik Bapak Caca, Bapak Kimho, Bapak Daniel dan Bapak Kristiano, pewarta Ibu Yanti, kolektor adalah Ibu Setiawati dan Ibu Lalan, asyir Bapak Ibu Dario, LCD Saudari Kesia. Doa malam setiap hari Senin jam 6.30 dipimpin oleh saya. Dan ibadah wanita ada salah tertulis, masih tempat di Bapak Agai. Ini cuma ngopi doang, jadi nama petugasnya sudah terubah, yaitu WL-nya Ibu Linda Yusuf, firman Tuhan Ibu PDM Nini Lestari, beliau tidak hadir ya. Musik Bapak Ibu untuk hari Rabu, bukan Selasa. Jadi kembali seperti biasa hari Selasa. Kami himbau ibu-ibu, ayo mari datang ibadah. Wanita masih muda-muda juga boleh, karena ini kan ibadah wanita ya. Lalu yang berulang tahun dalam sepekan ini, Ibu Kikin tanggal 20, Bapak Petrus Santosa tanggal 22, Ibu PDM Paulina tanggal 25. Mari kita naikkan pujian, panjang umurnya, sehat badannya. Kita bersama-sama kita doakan. Dan pengumuman yang lain, nanti kita pulang kita terima persembahan kasih dari keluarga almarhumah Ibu Hana Au. Tepat kemarin Jumat 100 hari dipanggil pulang oleh Tuhan. Anak-anaknya memberikan konsumsi untuk nanti dibagikan ke Jumat yang hadir. Nanti minta bantuan beberapa ibu-ibu, ada Ibu Lalan, ada Ibu Cini, tolong bantukan, atau Ibu Yani untuk dibagi ya. Sekolah minggu juga dibagi supaya mereka juga bisa sarapan dulu, karena mereka masih ibadah lagi setelah kita ibadah ini. Dan nanti kita akan doakan anak-anaknya almarhumah Ibu Hana Au ini supaya dipelihara Tuhan dalam kehidupan mereka, sudah yatim piatu semuanya ya. Kita bawa dalam doa. Serasa cukup sekian pengumuman, nanti saya serahkan kepada Bapak Pembalap untuk memberikan doa berkat. Mari kita bagi berdiri. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Terima kasih buat firman-Mu yang mendidik, menasihati, mengingatkan kami semua untuk menjadi utuhan manusia-manusia yang baru, manusia yang berkenan kepada-Mu Tuhan, ciptaan-Mu yang baru. Terima kasih Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang telah mensiarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati keluarganya, berkati Mikael yang akan berulang tahun pada tanggal 26 September yang akan datang. Juga saudara-saudara kami yang lain, Iking maupun Tuan Paulina sendiri, dan semuanya Petrus, semuanya Kau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Juga sebentar anak-anak sekolah minggu, Kau berkati Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan kami juga doakan keluarga yang ditinggalkan oleh almarhumah Siau maupun almarhum Kokeng Hap yang sudah melewati 100 hari baik pada tanggal 3 September yang lalu.
maupun tanggal 17 September kemarin Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan keluarga yang masih Tuhan izinkan dan Tuhan beri kesempatan hidup di dunia ini. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, melindungi, memelihara saudara-saudara kami semuanya. Anak mantu cucu dari Yotam Pakehat maupun anak mantu cucu dari Yotam Siawa Rahmat. Kami serahkan semua dalam tangan. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk negara dan bangsa Indonesia. Ampuni bangsa dan rakyat Indonesia Tuhan. Selamatkan Indonesia. Lindungi Indonesia. Pulihkan Indonesia. Terima kasih Tuhan. Berkati juga kota Pamanukan, Kabupaten Subang, Jawa Barat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Lindungi sertai dan pasukan malaikat-Mu. Libatkan kami semua di rumah dengan selamat dan tidak terlalu satu apapun. Dan pujilah Kau dalam selama-lamanya. Tuhan akan memberikan kesempatan pada hari-hari yang akan datang, baik dalam doa malam Tuhan, ibadah wanita-Mu Tuhan Yesus, ibadah Tuhan kaum remaja-Mu Tuhan, doa pagi Tuhan, maupun Tuhan Yesus pada raya hari minggu depan Tuhan. Tuhan himpunkan kami semuanya kembali untuk bersama-sama beribadah berbakti padamu, menyembah Kau dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami sudah berdoa untuk anak-anakmu yang masih sekolah, mungkin saat ini masih online, dan juga ada sebagian yang sudah tatap muka dengan guru ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka, juga melindungi mereka semuanya. Hindarkan, jauhkan kami semua Tuhan, anak-anakmu, hamba-hambamu yang Kau kasihi dari segala serangan-serangan virus-virus Corona, COVID-19 dengan berbagai varian barunya. Kau jauhkan, Kau singkirkan sejauh barat sampai timur. Terima kasih Tuhan. Pulihkan Indonesia, pulihkan kami semuanya. Pulihkan ekonomi kami, pulihkan rumah tangga kami, pulihkan pendidikan anak-anakmu, pulihkan kesehatan kami semuanya. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan syukur. Dan sekarang saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita datang kepada Tuhan dengan iman, percaya, dan keyakinan yang sungguh-sungguh. Seperti firman yang telah disampaikan oleh hamba-Nya tadi. Dia hidup, Dia ada, Dia mendengar doa dan permohonan kita. Dan sekarang hamba-Nya sebagai alat dalam tangan Tuhan menyampaikan doa berkat seperti apa yang Tuhan perintahkan di dalam Alkitab, yaitu melalui Nabi Musa beberapa tahun yang lalu, tetap masih berlaku dan masih tetap digenapi oleh Tuhan, karena firman Tuhan tidak akan pernah lenyap, sekalipun bumi dan langit akan lenyap, namun firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Sekarang saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan memberkati saudara-saudara dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menyinari saudara-saudara dengan sinar wajah-Nya dan memberikan perlindungan-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberikan damai sejahtera-Nya. Oleh sebab itu pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa damai sejahtera Bapa, kasih karunia dan anugerah dengan putra yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan dan Roh Kudus yang mulai pagi ini sampai Yesus datang kedua kalinya. Maranatha.